Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara nahwa nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali malam ini dan insyaallah ini adalah pertemuan terakhir dari pelajaran buku An-Nahwu fi Sab'ati Ayyam dan masih tersisa sedikit pembahasan dari buku. Dan sebelum kita melanjutkan, ini ada soal latihan terakhir untuk murajaah. Khamsatun wa ishrun, nomor 25. Mimma tatakawwanul idhafah. Idhafah itu tersusun dari apa dan apa, atau apa penyusunnya. Kemudian sittatun wa ishrun, 26. Halit tarkibul idhafiyyu minal jumalil mufidah wa limadha. Apakah susunan idhafah itu termasuk dari jumlah mufidah? Kemudian mengapa? Lalu sab'atun wa ishrun fima yushbihul fi'la lismul mamnu'u minas sarf. Jadi isim mamnu' minas sarf itu menyerupai fi'il pada sisi apa? Ya, ini soal untuk proja yang ke-9, kemudian yang terakhir yang ke-10. Thamaniyatun wa ishrun, 28. Ma alaqatul i'rabi baina tabi'i wal matbu'. Apa hubungan i'rab antara at-tabi' dan al-matbu'? Apa hubungan i'rab pada keduanya? Kemudian tis'atun wa ashrun, 29. Mal uslubu alladhi yadullu ala tafdili fi umurin fadilatin wa ghairiha. Apa nama uslub yang menunjukkan makna at-tafdil baik pada perkara yang punya keutamaan ataupun selain. Apa nama uslub? Kemudian yang terakhir, ini bukan mat taukid ya, saya salah tulis. Harusnya mat tabi'. Mat tabi'u alladhi yahtaju ila al-wasitati bainahu wa matbu'i. Jadi apa at-tabi'? Apa pengikut yang membutuhkan perantara antara dia dengan yang diikuti. Ya, ini harusnya at-tabi', bukan atau. Baik, jadi totalnya ada 30 soal yang bisa membantu menemani ibu bapak dan teman-teman untuk berusaha kembali pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Dan memang sifatnya lebih kepada pemahaman, bukan sekedar hafalan. Ya, jadi harapannya ketika sudah paham, nanti menghafalnya pun akan lebih mudah. Baik, sekarang sebelum kita habiskan buku, seperti biasa, yang mau bertanya atau ingin berbagi faedah untuk kali terakhir, kita persilahkan, silakan kata. Abbas. Silakan Ibu Miza. Nah, Ustaz, at-tawabi ada 4, yaitu na'at, ataf, at-taukid, dan al-badal. Yang paling teringat, taukid harus bersambung pada domir. Itu, Ustaz. Baik, sahih. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Baik, siapa lagi?
Baik, kalau sudah, kita baca poin yang terakhir, yang keempat. At-tabi' yang keempat. Arba'a. Wa idza qult ja'a Abu Hafsin Umar takunu qad dzakarta al-fa'il wa huwa Abu Hafs. Wa hadhihi kunyatu Umar. ثم ذكرت اسمه وهو عمر كأنك تراجعت عن ذكر الكنية فجعلت عمر بدلا عنه فأبو حفص مبدل منه وعمر بدل والبدل يتبع المبدل منه في الإعراب ولهذا صار مثله مرفوعا ويتبعه أيضا في نصب والجر. Baik. Baik, pada kalimat ja'a Abu Hafsin Umar, Abu Hafs yaitu Umar telah datang. Nah, pada ungkapan di sini mana yang termasuk atau mana fa'il dari fi'il ja'a Ibu Bapak? Abu. 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 Ya, Abu. Ya, Jadi Abu. Jadi yang datang itu adalah Abu Hafs. Nah, ternyata di sini Abu Hafs itu adalah kunyah dari Umar. Kunyah, bukan kunyah ya, kunyah. Dibacanya ilhar jelas karena di dalam satu kata nun ketemu ya. Kunyah. Di kunyah itu nah, nama yang diawali oleh Abu atau Ummu. Abu Fulan, Ummu Fulan. Itu namanya kunyah. Dan itu tidak mesti harus sudah menikah dulu atau harus sudah punya anak terlebih dahulu. Siapapun bisa punya kunyah. Nah, setelah disebutkan kunyah dari Umar, baru disebutkan nama Umar itu sendiri. Jadi ja'a Abu Hafsin Umar. Ka'annaka taraja'ta an dzikril kunyah. Jadi seakan-akan kita itu ingin meralat atau merevisi atau memperbaiki bahwasanya yang diinginkan adalah Umar. Yang datang itu Umar. Yang mana Umar itu kunyahnya adalah Abu Hafs. Walaupun saya pribadi tidak sependapat dengan penulis ya, kalau harus toroja itu meralat atau memperbaiki dan segala macam. Kadang-kadang kita gunakan badal itu untuk menjelaskan. Jadi siapa Abu Hafs? Abu Hafs itu adalah Umar. Siapa Umar? Umar itu adalah Abu Hafs. Ya, jadi maksudnya seperti itu. Tolong adminnya dibantu ya. Nah, nanti Ibu Bapak kalau masuk Zoom, ini saya cuma berbagi aja untuk saran. Dan ini termasuk hal yang baik dilakukan. Jadi sebelum Ibu Bapak ikut masuk ke Zoom atau Google Meet atau Teams atau Webex dan yang semisalnya, coba Ibu Bapak lihat dulu di pengaturan, di setting. Ya, supaya suara bisa langsung mati, misalkan video juga mati. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, itu penting. Jadi Bapak begitu mau masuk, sudah disetting itu semua dengan baik. Ya, nanti kalaupun nggak tahu, bisa tanya siapa yang tahu. Atau minimal cari di YouTube itu ada. Ada biasanya cara menyeting segala macam. Dan ketika sudah masuk, dicek lagi itu.
dicek lagi apakah kamera sudah off, ataukah suara mic sudah off atau belum gitu. Karena kadang-kadang kita nggak tahu ternyata sudah masuk lama, mic-nya nyala terus atau kamera nyala terus, kemudian ada sesuatu yang mungkin tidak tidak kita harapkan terjadi dan itu diketahui oleh orang yang ada di Zoom. Nah, saya khawatir itu terjadi, makanya tidak ada salahnya kita ingatkan. Jadi pastikan nih Bapak lihat settingan pengaturan Zoom dan yang semisalnya supaya nanti pada saat masuk aman dan juga tidak mengganggu sesi yang sedang berlangsung. Seperti itu. Baik, kembali ke sini. Jadi di sini didatangkan Umar itu untuk menjelaskan siapa Abu Hafs. Jadi seakan-akan Abu Hafs adalah Umar dan Umar adalah Hafs. Kurang lebih seperti itu maksud. Sehingga kalau misalkan ibu bapak hilangkan Abu Hafs, maka kita tahu Ja'a Umar. Siapa Umar? Itu Abu Hafs. Begitu pula sebaliknya, Ja'a Abu Hafs. Siapa Abu Hafs? Dia Umar. Ibaratnya seperti itu. Ketika kalimat ini sudah ditulis utuh. Jadi sudah ada badal yang dituliskan. Badal itu secara bahasa itu pengganti. Jadi Umar ini pengganti dari Abu Hafs. Ya, sehingga kalau ada nanti kalimat setelah ini disebutkan, misalkan kalimatnya Dhahaba Abu Hafs. Maka kita sudah tahu, oh Abu Hafs itu adalah Umar. Terus sebaliknya Dhahaba Umar. Siapa Umar? Abu Hafs. Jadi Umar di sini adalah badal dari Abu Hafs. Jadi Abu Hafs itu istilahnya adalah mubdalun min. Jadi istilah yang dipakai itu adalah mubdalun min. Lalu Umar dia adalah badal. Contoh lain misalkan yang sebelum contoh. Ibu bapak pernah nggak mendengar istilah selain mubdalun min? Ini bagi yang pernah belajar. Pernah tidak mendengar istilah untuk madbu, tapi bukan mubdalun min, tapi yang lain? Ada nggak yang pernah? Belum. Mungkin ya pernah belajar. Saya nggak pernah pakai istilah badal dan mubdal min. Saya pakai istilah badal sama yang lain bisa. Siapa tahu ada. Abdul bukan Ustaz. Ya, nah itu ya. Saya sampai sekarang belum pernah menemukan istilah mabdu. Hampir buku-buku yang saya baca itu, khususnya yang buku-buku klasik, itu yang dipakai istilah adalah mubdalun min. Mubdalun min. Jadi poinnya di situ, bagaimana kita membiasakan menggunakan istilah yang memang banyak digunakan. Jadi istilah yang digunakan itu adalah mubdalun min. Jadi ini yang selama ini kita pakai dan kita tanya dari beberapa guru pun juga sama. Jadi badal mubdalun min. Jadi bukan badal mabdul, tidak. Tapi badal mubdalun min. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada di antara para peserta yang memang menemukan istilah mabdul dan ada referensinya, buku-buku berbahasa Arabnya, maka mungkin bisa dibagikan kepada kita supaya kita bisa lihat dan mengambil faedah juga. Ya, seperti itu. Jadi kita ambil kesimpulannya seperti ini. Karena tadi terhapus catatannya, kita ulang lagi. Ada al-matbu, kemudian ada at-tabi. Nah, at-tabi ini ada macam-macam. Yang pertama adalah an-na'at. Dan yang kedua adalah al-ataf. Atau nama lainnya apa?
al-ma'tuf. Yang ketiga, at-taukid. Nama lainnya apa Ibu Bapak? Ada yang masih ingat gak? Muakkad. Al-mu'akkid. Oh, beda Oke, sama yang muakkad, Ustaz. di sini al-mu'akkid. Kemudian terakhir adalah al-badal. Satu, dua, tiga, empat. Baik. Kemudian yang sebelumnya, ini Man'ut. al-man'ut. Lalu Maktuf alaih. al-ma'tuf alaih. Lalu yang ini al-mu'akkad. Ada yang menulis juga al-mu'akkadu min. Ya. Baik. Nah, yang ini terakhir adalah al-mubdalu min. Baik, sebentar. Ya, jadi ini ya, rangkuman dari at-tawadhi. Jumlahnya ada 4. Baik, jadi ada al-man'ut, setelahnya anak. Al-ma'tufu alaih, al-ataf, al-mu'akkad, at-tawkid, al-mubdalu min, itu al-badal. Nah, sebagai contoh yang lain, untuk al-badal yang mudah, yang gampang, misalkan kita katakan begini, ja'a, nggak apa-apa ya, kita dari awal pakainya ja'a terus. Ja'a talibu Muhammadun. Itu jangan talib. Ja'al ustadzu. Baik. Coba lihat kalimat ini. Ja'al ustadzu. Ini sudah sempurna belum kalimat? Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah. Baik. Ini ustadz sudah datang. Tapi kita tahu nggak ustadznya itu siapa? Dan segala macamnya. Tidak. Belum. Belum tahu. Nah, makanya kadang kita butuh yang namanya badal. Ya, artinya untuk menjelaskan lebih siapa ustadznya. Maka kita katakan Ja'al ustadzu misalkan Muhammad. Nah, di sini badalnya adalah Muhammad. Jadi ustadz itu, yaitu Muhammad sudah datang. Jadi siapa ustadznya? Muhammad. Siapa Muhammad ini? Al-Ustadz. Ya, jadi ini adalah contoh paling ringkas untuk badal. Ya, contoh sederhana untuk badal seperti ini. Tapi lihat, ada contoh lain untuk kita komparasi.
Contoh lainnya seperti ini. Ya, Ustadu Muhammadin. Kalau di sini al-Ustadu Muhammadun, dia sama-sama marfu. Dan ini adalah badal. Baik, sekarang yang kalimat sebelahnya ini, Ja'a Ustadu Muhammadin. Di situ ada badal nggak kira-kira? Tidak. Nggak ada. Nah, secara makna sama nggak dengan yang sebelah? Tidak. Tidak. Yang tahu perbedaannya angkat tangan coba. Kita mau dengarkan penjelasan. Yang mau coba menjelaskan bedanya kalimat sebelah kanan dan sebelah kiri. Silakan Bu Yayu. Kalimat yang sebelah kanan itu Ja'a Ustadu Muhammad itu badal ya. Muhammad itu sebagai badal. Jadi Ustadnya namanya Muhammad. Sementara kalau yang sebelah kiri Ja'a Ustadu Muhammadin, datang ini sebagai idhofah. Datang ustadznya Muhammad. Namanya tidak tahu. Begitu, Baik, Ustaz. barakallahu. Baik, berikutnya Saudari Sri Yunaidi. Nah, Ustadz, sama ya tadi. Jadi kalau yang sebelah kanan ini yang badal, kalau yang sebelah kiri ini idhofah mudhaf ilaih. Baik, itu secara pola ya. Ya. Nah, Ustadz. Ada lagi yang mau jawab yang lain? Jadi jawabannya benar tadi. Kalau yang sebelah kanan, Al-Ustadz itu adalah Muhammad. Karena dia polanya badal. Kalau yang sebelah kiri, Ja'a Ustadu Muhammadin. Ini Ustadznya Muhammad sudah datang. Jadi Ustadznya Muhammad punya Ustadz. Nah Ustadznya itu yang sudah datang. Jadi bukan namanya Muhammad. Ya, ini cuma beda pola saja. Itu dampaknya sudah luar biasa jauh. Ya, dan pada kalimat yang ketiga, yang sebelah kiri, yang berwarna ungu itu, tidak ada badan. Karena nggak ada yang sama kondisi artofnya. Kan kalau yang sebelah kanan jelas. Muhammadun marfu. Al-Ustadu marfu. Ini jelas. Ya, seperti itu. Jadi beda kalau kita mengatakan Ja'al Ustadu Muhammad. Dengan Ja'a Ustadu Muhammad. Seperti itu. Nah, kenapa ini saya sampaikan di sini? Kadang-kadang ada yang memang kadang terpengaruh dengan kebiasaan kita menggunakan dalam bahasa Indonesia. Ya. Dan itu sebenarnya lumrah dan dimaklumi, namanya orang belajar itu pasti pengaruh bahasa ibu itu sangat kuat. Makanya pintar-pintar pengajarnya aja supaya bisa menjelaskan. Ini saya sampaikan kenapa? Karena kan sering kita mendengar. Itu yang ceramah Ustadz siapa? Kajiannya siapa? Gitu. Oh Ustadz Fulan. Nah Ustadz Fulan itu kemudian dibawa ke dalam versi bahasa Arab. Ditulislah begini, Ja'a Ustadzu Fulan, Ustadzu Muhammad. Lalu yang diinginkan dari kalimat itu adalah Ustadz itu yang namanya itu sudah datang. Tapi polanya pakai pola idhofah, Ustadzu Fulan. Nah ini yang kadang suka terjadi kerancuan. Maka kita katakan, kalau mau aman, pakai am. Ja'al Ustadzu Muhammad. Ja'at Talibu Muhammad. Ja'at Tilmidhu Muhammad. Misalkan seperti itu. Jadi supaya nggak ada salah paham. Maka beda antara Ustadzu Muhammad dengan Al-Ustadzu Muhammad dalam kajian bahasa Arab. Sekali lagi. Ya, jadi saya sampaikan ini supaya nanti
nggak ter apa, nggak bingung kalau nanti akan menemukan model-model seperti ini. Kemudian al-khulasah ringkasannya anna sifata wal ma'tufa wal tawkina wal badala kulluha tatba'u ma qablaha fil i'rab. Jadi semua at-tawabi ini baik an-na'at, al-'ataf, at-tawkid dan al-badal itu selalu mengikuti sebelumnya pada satu sisi yang sama semuanya, yaitu i'rab. Semuanya selalu seperti itu. Walihada, karena itulah summiyat tawabi. Disebut sebagai at-tawabi, pengikut ya. Kenapa mengikut i'rab? Dengan demikian, alhamdulillah, selesai pembahasan buku ini. Tadi beliau tutup. Wallahu a'lam. Dan Allah yang paling tahu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Katabahu Abdul Aziz bin Ahmad al-Bijadi. Hafizahullahu wa ra'ahu wa nafa'a bihi wa ahsana ilaihi. Baik. Ada yang ingin ditanyakan Ibu Bapak untuk pelajaran hari ini atau pelajaran-pelajaran sebelumnya? Saya persilahkan. Ada yang bertanya katakan. Silakan Ibu Miza. Nah, Ustaz, izin bertanya, kalau mendengar orang berbicara bahasa Arab tuh biasanya huruf harakat akhirnya sering tidak dibunyikan gitu Ustaz atau sukun. Nah, itu bagaimana membedakannya ketika contoh yang tadi itu Ustaz Ja'al Ustazu Muhammad itu Ustaz? Dari seringnya berinteraksi pasti tahu. Yang Ya, jadi dimaksud dan memang dalam bercakap-cakap sehari-hari nggak ada harakat akhir dibaca. Oh, iya Ustaz. Ya, jadi kalau kita baca Ja'at tilmidu Muhammadun, mereka mungkin kaget-kaget. Seperti itu. Jadi sebenarnya baca harakat akhir kalau ibu bapak lagi belajar kaidah bahasa Arab silahkan. Nahu silahkan. Tapi kalau lagi baca biasa nggak wakaf. Makanya mungkin kemarin ada yang bertanya cuma saya belum sempat jawab. Saya bukannya nggak mau baca harakat akhir, cuma saya membiasakan ketika di harakat akhir itu selalu saya wakaf. Karena begitu pula bacaan orang Arab seperti itu. Bahkan ketika membaca Al-Quran pun juga sama. Ketika berhenti, dibaca nggak harakat akhirnya ketika lagi baca Al-Quran? Tidak, Ustaz. Enggak. Ya sama, bahasa Arab juga sama, nggak ada bedanya. Ya, cuma itu masih dimaklumi kalau memang lagi belajar Nahu, silakan. Nggak ada masalah, silakan. Tapi bukan berarti harus selalu begitu dibaca terus akhirannya enggak. Ya, maka kalau ibu bapak lihat, dengar para masyayikh berbicara ceramah bahasa Arab, lihat pasti wakaf. Wakaf. Gitu. Paling hanya beberapa kondisi tertentu yang mungkin ada maksud atau ada apa. Tapi secara umum pasti ada yang mereka wakafkan bacaannya ketika di akhir kata. Ya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, baik. Saudari Nur Aisyah. Ya Ustaz, mohon izin Ustaz. Pertanyaan saya tentang pernah baca tulisan al-lughatu al-arabiyah itu dua-duanya pakai alif lam. Bukankah bahasa Arab itu satu kata, bukannya mudhof nilai tapi dia kayak badal gitu Ustaz. Apakah ini pernyataan saya salah gitu Ustaz? Enggak. Kemudian yang Al-lughatul Arabiyah itu polanya na'at man'ud. Maaf, man'ud na'at. Al-lughah sebagai man'ud, kemudian al-Arabiyah sebagai na'at. Itu maksudnya di bahasa yang berbahasa Arab. Al-lughatu al-Indonesia sama al-lughah sebagai man'ud, al-Indonesia sebagai na'at. Ya. maaf Ustaz, Baik. sifatnya di bagian mananya Ustaz? Mohon maaf Ustaz. Itu al-Arabiyah, al-Arabiyah, al-Indonesia itu sifat. Itu sifat. Nah, hal yang seperti ini memang tidak mudah dipahami kalau kita pakai pendekatannya bahasa Indonesia. Nanti akan apa namanya ya?
akan gampang dipahami kalau kita memang terbiasa berinteraksi dengan teks. Itu akan ketemu. Karena nanti ini dari kata Arab sama juga dari kata Indonesia, kemudian dikasih ya nisbah dan seterusnya, itu juga ada di pelajaran SOR, sehingga dia bisa membentuk kata sifat, ya, membentuk kata sifat. Makanya misalkan ada al-kutub al-islamiyah, al-kutub al-islamiyah, seperti itu. Nah, itu jadi naat. Padahal Islam bukan kata sifat. Ya, Indonesia bukan kata sifat, tapi dia bisa dijadikan sifat seperti itu. Kondisinya sama konsepnya dengan yang tadi. Itu nanti ada di pembahasan SOR. Tapi yang penting tahu polanya, yaitu manut dan kana. Ya, Ustaz. Boleh bertanya lagi, Ustaz? Silakan. Tadi siang atau yang subuh itu ada kata-kata syibah. Mungkin itu yang saya pahamin mungkin beda ya, Ustaz. Apa pertanyaan saya yang di luar apa nih, di luar pelajaran? Pernah dengar juga namanya syibuhul jumlah, begitu, Ustaz? Iya. Jadi syibhul jumlah dan syibah itu sama katanya. Syibah mirip, serupa. Syibhul jumlah itu mirip dengan kalimat tapi bukan kalimat. Ya. Tapi bukan berarti setiap yang syibah itu pasti syibhul jumlah, enggak. Maka perhatikan di mana kata itu digunakan. Sama seperti kata ain. Ain itu banyak makna. Ya, nggak bisa kita katakan ain pasti artinya mata. Belum tentu. Dia bisa punya makna lain, fungsi lain. Bahkan tadi kita belajar taukid ada kata ain. Itu nggak diartikan matanya. Enggak. Ya, tapi di mana dia digunakan. Maka pentingnya kita paham yang dinamakan dengan al-qara'in, indikator, dan siyaqul kalam, konteks kalimat. Itu yang mahal Ibu Bapak. Nah, cara supaya bisa beradaptasi dengan yang seperti ini, kemudian punya rasa bahasa, ialah langsung dan banyak berlatih, berinteraksi dengan buku-buku berbahasa Arab. Nggak apa-apa, awalnya susah, tapi nanti lama-lama coba, ini saya baca kalimat ini, oh maksudnya apa? Pelan-pelan, akan terasa itu. Awalnya mungkin belum biasa, tapi lama-lama insya Allah akan terbiasa. Baik, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Boleh satu lagi, Ustaz? Mohon maaf, Ustaz. Silakan. Yang dimaksud dengan syibhul jumlah itu apa, Ustaz? Syibhul jumlah itu dia susunan yang terdiri dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ada harful jar, setelahnya ada isim majrur. Ya, contohnya apa? Misalkan fil masjid. Fil masjid ini syibhul jumlah. Dia seakan-akan mirip sama kalimat tapi bukan kalimat. Ya, ini syibhul jumlah. Itu yang kedua ada dzarf atau maf'ulun fi. Misalkan apa? Misalkan amamal masjid, di depan masjid. Ya, ba'dal maghrib, setelah maghrib. Nah, ini semua contoh dari syibhul jumlah. Jadi bisa ada harful jar dan isim majrur setelahnya, atau adanya dzarf, baik itu dzarfu makan atau dzarfu zaman. Sehingga disebutlah sebagai syibhu al-jumlah. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Baik, sebelum ditutup, saya kasih kesempatan lain. Ini bagi yang mau, kalau misalkan ada yang mau menyampaikan, kalau nggak ada langsung kita tutup. Ada yang di antara ibu bapak yang mau menyampaikan mungkin pesan atau kesan terakhir setelah mengikuti rangkaian pembelajaran selama beberapa hari ini, saya persilakan. Bebas apa yang Bapak Ibu rasakan setelah belajar selama beberapa hari ini bisa disampaikan, siapa tahu bisa mungkin
ikut menyemangati teman-temannya. Kalau ada, kalau nggak ada, saya langsung tutup. Saya kasih kesempatan. Izin Ustadznya. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bisa belajar sama Ustadz Zaki dengan kesabarannya, meskipun ini awal, tapi sangat runtut ya, penjelasannya sangat bagus, melengkapi yang banyak kekurangan dari pemahaman yang selama ini saya miliki ya. Memang saya juga masih jauh dari pahamnya dari bahasa Arab, tapi alhamdulillah ibaratnya bangunannya ini semakin kuat dengan adanya pengajaran yang runtut, detail, dan sabar dari Ustadz Zaki. Dan semoga pengorbanan Ustadz Zaki yang juga sibuknya, Masya Allah ya, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah, urusannya, studinya, semua kendala-kendala teratasi semua, sukses sampai nanti kembali lagi terus berbagi dengan kami ilmunya. Insya Allah ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang sangat bermanfaat dengan keruntutannya. Dan saya dari Ustadz Zaki ini saya bukan hanya belajar dari segi teorinya saja ya, tetapi saya lihat runtut dalam bahasanya. Ini satu pembelajaran bagi saya. Juga tulisannya yang demikian indah. Kemudian juga dalam menganalisa satu pembelajaran ya, artinya sangat indah semuanya Ustadz. Insya Allah sangat menginspirasi bagi kami. Semoga kami juga bisa menjadi pengajar-pengajar yang seperti Ustadz Zaki. Mudah-mudahan Allah berkenan. Baik. Terima kasih banyak Ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, terima kasih banyak Bu Yayu untuk pesan-kesannya. Jazakallahu khairan. Berikutnya, Saudari Nur Aisyah. Baik Ustadz, saya Nur Aisyah Fitriani. Saya untuk diri saya sendiri dan teman-teman lainnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama Ustadz yang luar biasa sudah sabar mengajar kami, membimbing kami dari Masya Allah yang tadinya saya nggak paham tentang Nahu yang terlalu dalam ini dengan penjelasan Ustadz dan kitab-kitab yang dengan kitab An-Nahwu fi Sab'ati Ayyam ini luar biasa sangat membuka apa yang selama ini saya ragu-ragukan gitu Ustadz. Masya Allah. Semoga Ustadz diberikan kesehatan dan yang membuat kitab ini juga diberikan kebarokahan hidupnya Ustadz juga begitu. Dan semoga kedepannya ada lagi pembelajaran dari Ustadz Zaki dan dari kitab-kitab yang lainnya insya Allah Ustadz. Makasih banyak Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Baik, amin. Terima kasih banyak Saudari Nur Aisyah. Barakallahu fiik. Kemudian Ibu Miza. Enam Ustadz, saya Miza Martafadila ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz yang telah dengan sabar, ikhlas, dan semangat membimbing kami dalam memahami ilmu Nahwu selama 11 pertemuan ini. Semoga ilmu yang telah Ustadz ajarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, dan semoga Allah memberikan balasan terbaik, memberkahi ilmu dan waktu Ustadz, serta menjadikan Ustadz sebagai sebab tersebarnya ilmu dan kebaikan. Jazakumullahu khairan ya Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ibu. Wa iyyakum barakallahu fiik. Kemudian Bapak Arif. Bismillah. Sebelumnya jazakallahu khairan atas ilmunya. Alhamdulillah. Selama ini mudah untuk dipahami Ustaz. Dan mungkin sedikit pertanyaan Ustaz, apakah nanti ada kelanjutan dari kitab ini Ustaz? Mungkin ada rencana-rencana untuk membahas kitab apa gitu. Nah, kitab yang di atasnya ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga diberikan pahala dari Ustaz. Baik. Amin. Terima kasih banyak Pak Arif. Kalau untuk kelanjutan saya belum kepikiran. Karena ini juga baru perdana. Nanti biarkan panitia aja yang menyampaikan. Tapi selama Kok ada program baru Ustadz Sorof ya?
itu yang lanjutan lagi atau yang pernah mengulang yang dulu, Sorof, Ustadz? Ustadz, sorof yang ah, mana, ah. Bu? Sorof yang Ada di kelas baru yang Ustadz Zaki yang di yang sini ini bukan? mau dibuka tanggal 26 Juni Oh, pembelajarannya. Itu yang seperti apa, itu Ustadz? di tempat lain berarti. Itu yang bisa, Bu. Ya itu insya Iya, Allah yang pagi. bisa. Insya Allah pagi hari. Jadi memang Saya dulu kan sudah pernah ikut, saya dulu pernah ikut kajian Ustadz Zaki, Sorof ya, Sorof awal. Apa itu lanjutannya itu, Ustadz? Atau buku yang sama? eh, nggak, dia buku yang beda, Bu. Oh, Karena lanjutannya Ustadz ya? kalau ya bisa dibilang lebih dalam untuk membahas fiqh. Karena kalau di sana saya kalau sudah bahas satu buku nggak akan diulang lagi insya Allah kecuali ada Oh, kebutuhan. gitu. Jadi Oh ya, selalu Ustadz. bukunya itu selalu beda dari setiap program. Kalau Nggih. yang itu Ya, kelasnya pagi insya Allah nanti. iya pagi, Baik. kelasnya pagi. Ya, saya baru lihat. Makanya saya tanya Ustadz Zaki, ini apa sama atau tidak? Saya kan belum sempat lihat sama yang Ini dulu ya. ya, Materi. Oh, beda Ustadz ya? Ya, terima kasih banyak beda Ustadz. beda sama-sama, Bu. Nanti kalau ada yang dari sini tunggu aja info dari panitianya insya Allah nanti kalau ada jadi kabarin. Terus paling cepat jam 10 ya. Kemudian Ya, ada Saudari Asniati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita udah selesai. Jazakallahu khair Ustadz ilmunya, dan alhamdulillah dari yang Ustadz sampaikan walaupun waktunya sangat singkat gitu ya Ustadz, tapi alhamdulillah yang kami rasakan ringkas, padat, tapi mudah dipahami gitu Ustadz. Nah, jadi sehingga mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat untuk kelanjutan untuk belajar bahasa Arabnya gitu Ustadz. Karena kalau ada yang kita belajar kadang kan mungkin agak sulit gitu ya Ustadz. Nah, ini kan agak ringkas, mudah dipahami gitu Ustadz. Nah, tapi langsung juga pelajarannya juga langsung banyak gitu kan, dalam gitu Ustadz. Nah, mudah-mudahan kami masih diberi kesempatan untuk jika ada kelanjutan gitu Ustadz, dan semoga ilmu yang Ustadz sampaikan bermanfaat buat kami dan Allah memberkahi ilmu Ustadz sehingga Allah membalasnya dengan kebaikan yang sangat banyak untuk Ustadz dan menjadi pemberat timbangan Ustadz di akhir nanti. Dan mungkin yang usul Ustadz kalau boleh buat Ustadz dan panitia, pertama adalah kalau bisa grupnya nggak usah dibubarkan. Sehingga mungkin kalau ada kelanjutan, ada info yang kami bisa ngikuti lagi, sehingga kami bisa dapat infonya gitu kan Ustadz. Nah itu mungkin Ustadz. Kemudian ini kalau boleh saran boleh ya Ustadz? Boleh, Bu, boleh. Saran boleh, kritik boleh, bebas. Maaf sebelumnya Ustadz, bukan mengkritik, tapi mungkin kami bisa memaklumi kadarullah mungkin kegiatan Ustadz di sana juga cukup sibuk gitu, dan alhamdulillah Ustadz sudah meluangkan waktu itu, kami sudah bersyukur sekali sebenarnya dapat ilmu seperti ini gitu kan, di saat Ustadz juga mungkin sibuk dengan kegiatan Ustadz. Tapi kalau bisa jika memang terjadi kendala seperti kemarin gitu kan Ustadz, kita akhirnya di akhir kan kayak hari ini 3 kali gitu ya Ustadz. Nah, kadarullah memang dan ini kan adalah di hari Arafah gitu, dan kita mungkin punya kegiatan, punya ini juga, dan anak-anak baru pulang dari asrama juga pada ngumpul gitu kan Ustadz. Nah, jadi karena akhirnya hari ini diganti dengan 3 kali gitu, sehingga kita keteteran, maksudnya itu masuknya karena nggak full gitu Ustadz. Kayak tadi ini kita juga telat masuk kayak gitu Ustadz. Kalau bisa mungkin tetap di jam yang sama atau ganti harinya tetap satu kali juga sehari gitu Ustadz. Mungkin nggak apa-apa kita nambah 2 hari ke depan gitu. Tapi mungkin ini akan disesuaikan tentunya dengan kondisi Ustadz tentunya ya Ustadz. Tapi intinya alhamdulillah kami bersyukur sekali bisa diberi kesempatan untuk ikut belajar ini. Jazakallahu khair Ustadz untuk ilmunya. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga dan kesehatan Ustadz serta ilmu Ustadz. Semoga bisa diberikan untuk bermanfaat untuk banyak orang tentunya. Amin. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu, untuk sarannya.
Jadi memang idealnya seperti itu. Saya pun juga setuju. Jadi seharinya sekali. Memang karena memang ada kondisi yang mengharuskan saya harus segera selesai. Karena saya mau pulang balik ke Indonesia dan setelah itu ada kegiatan yang saya khawatirnya kalau saya lewati dari hari Kamis ini, saya khawatir nggak maksimal nanti dengan ibu dan bapak sekalian. Makanya dengan berat hati, maka ini sekaligus saya memohon maaf kepada ibu bapak. Harus segera saya selesaikan di hari ini. Nah, saya mungkin lagi lusa, saya akan kembali ke Indonesia. Jadi khawatir nanti malah berdampak yang lain. Tapi insya Allah itu yang ibu sampaikan itu benar sekali dan saya setuju. Bahwasanya kita komitmen dengan jadwal yang semula dan sepekan sekali, maaf bukan sepekan sekali dalam sehari, itu lebih mudah untuk belajar. Jadi mudah-mudahan yang ke depannya kita bisa seperti itu dan bisa kondusif dan lebih maksimal insya Allah. Baik. Masih ada lagi Bapak sebelum ditutup? Baik, kalau sudah, terima kasih banyak Ibu Bapak untuk keikutsertaannya di program ini dari awal sampai akhir, baik yang ikut di Zoom atau mungkin yang pada rekaman apapun kondisi Ibu Bapak. Terima kasih banyak karena orang yang paling pertama mengambil manfaat dari program. Silakan Bu. Sudah kembali, sudah selesai studinya Ustaz? Nah, kita Sudah lagi di Indonesia? liburan, Sudah nggak kembali lagi ke Saudi? liburan musim panas Bu. Saya masih Oh, ada liburan. satu Oh tahun iya lagi. iya ya. Alhamdulillah ya. Masih baru setahun ya kayaknya Ustaz ya? Atau belum setahun kayaknya? Iya, saya Iya, harus pulang mudah-mudahan karena lancar saya Ustaz sudah, ya. amin, karena kita sudah kangen makan opor, sate ayam, nasi padang. Jadi harus pulang ini. Ibu, bapak-bapak, udah insya Allah Iya sudah Ustaz. siap-siap gulai ya. Alhamdulillah. Jadi kita Selamat nyusul datang insya di Allah. Indonesia kembali. Baik. Ya, ini pesertanya enggak tahu semua ini Ustaz. Saya ini kan sudah berapa kali ikut muridnya jadi Ustaz Zaki ini. Beliau lagi memang Iya, sibuk sekali. Biasanya memang jadwalnya tetap nggak pernah berubah. Ini memang saya rasakan spesial sekali. Sepertinya memang ada jadwal yang sangat mendesak dan Ustadz Zaki tidak mau program ini nggak selesai. Saya sangat memahami situasinya. Jadi kami mohon maaf Ustadz ya. Mudah-mudahan semuanya jadi kebaikan untuk kita semua ya dengan padatnya waktu Ustadz Zaki sehingga sampai sehari 3 kali ya. Alhamdulillah ada rekaman sehingga yang tidak hadir masih bisa mengikuti lewat rekaman. Matur nuwun, terima kasih banyak Ustadz baik. atas semua yang diberikan kepada kami. Insya Allah bermanfaat kami sebarkan pada yang lain ya ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk umat. Terima kasih Ustadz. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi seperti itu ya Ibu Bapak. Orang yang pertama kali mengambil manfaat itu adalah ya saya pribadi. Jadi terima kasih banyak untuk keikutsertaannya sehingga bisa menemani kita sama-sama belajar buku ini. Ya meskipun sudah beberapa kali kita kaji, tetap selalu saja ada hal-hal baru yang saya pribadi baru temui. Kemudian terima kasih juga untuk semua panitia, tim yang ada di Sahifa yang sudah banyak bantu dari awal sampai akhir. Nanti habis ini pun masih ada pengumuman nanti seputar lain-lain, nanti silakan Ibu Bapak tunggu informasi dari panitia. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya dan kesempatannya dikasih kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan Ibu Bapak dan teman-teman yang luar biasa semangatnya belajar bahasa Arab. Dan yang terakhir saya juga memohon maaf kalau misalkan dalam berinteraksi dengan Ibu Bapak dan teman ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau ada banyak kekurangan sana sini atau mungkin ada kesalahan atau mungkin ada ketidakjelasan dalam mengajar dan lain sebagainya, saya mohon dibuatkan pintu maaf yang besar-besarnya dan mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi insya Allah di pertemuan-pertemuan yang lainnya di waktu yang akan datang. Itu saja Ibu Bapak sekalian, seperti dengan demikian sudah selesai. Nanti setelah ini
tinggal tunggu informasi dari panitia untuk kegiatan dan lain sebagainya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Terakhir, Idul Mubarak Ibu Bapak sekalian. Eid Mubarak ya. Idul Mubarak Ustaz. Adha. Untuk Ustadz, untuk semua. Selamat berkumpul dengan keluarga sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome home.